Kita kasih kalau sakit bilang, masa enggak ku ingat itu kalau panas dalam kuna ada gelas air putih yang tidak masak terus saya kasih daun paria sama bawang merah tunggal. Nah itu Ji yang selalu nah lakukan, kakekmu dulu sampai saya gitu, sampai ke bapakmu apa segala macam. Nah dari situ kayak wih jadi kayak wah ini, nah akhirnya kayak oh ini personal buat saya gitu, karena saya mencoba untuk menyamakan persepsi di musik. Kalau saya kan musik ya, bikin lagu, bikin lagu harus jujur, bikin lagu harus dekat gitu. Nah akhirnya bagaimana caranya mencoba mendekatkan itu, akhirnya ketemulah ide itu, harmoni air. Saya namakannya harmoni air, harmonisasi air, karena air itu sumber kehidupan. Tubuh kita terdiri 50, 60, 70% air, dan saya mencoba untuk menjadi bagaimana ya air ini bisa mengantarkan gitu, karena menurut itu yang bilang mamaku, air itu cuma mengantarkan, media mengantar gitu. Nah, akhirnya ambillah konsep gelas musik, diisi air, saya eksperimen, kalau kadarnya segini nadanya gini, kadar segini nadanya gini, saya bikinlah skemanya, dadadadadad tak gitu, dimainin lah. Langsung saya ketemu sama Akram, Akram ini dapat kak ini, menurutku ini saya ya diriku ya, bagaimana kok kasih masuk dirimu ke konsep ide ini gitu. Nah untuk masalah itu nanti bisa diceritakan sama Akram. Ya, Akram, bagaimana kan tadi Arif sudah menawarkan bahwa ya ini diriku melalui karya ini ada gambarannya itu. Nah, Akram sendiri seperti apa? Apakah tidak merasa hanya mengikut saja di situ, ataukah betul-betul hadir juga dengan dirinya di melalui visual itu? Kalau itu merasa kak juga hadir kak juga dengan diriku di situ, karena yang ditampilkan itu adalah apa yang mau saya tampilkan begitu. Waktu Om Arif cerita tentang gelas itu, saya itu merenung kak sejenak, apa di sempat ke anu dulu, agak waktu di warga itu ada namanya warkop warga di Sudirman. Iya, sekitaran itu lah. Sekitaran Sudirman. Iya, mic-nya dekat Pinalipo. Itu hari waktu di warga agak perikat dulu di pojokan gitu, merenung apa yang menampilkan diriku gitu. Bagaimana kalau misalnya video yang sering saya lakukan itu ambil video. Oke, situ mulai berpikir saya, Bang Arif, bagaimana kalau begini Bang Arif, ini tiap ketukan merespon ki gambarnya juga videonya. Nah di situ mungkin itu hari mulai lagi diskusi bisa jika ini bagus jika apa tidak sulit jika dikerjain apa akhirnya penyelebar ada yang lagi pikiran kok bisa gini pasti bisa ji. Akhirnya itu hari datang ke SBM lagi ya, waktu agak untuk rapat mungkin tim kerja. Itu bisa pemarif cerita tentang karya yang mau dibawakan itu ini, dasarnya itu ini. Walaupun kalau mau dibilang sama aja dengan cerita ke Umarif sih. Jadi kalau bisa dibilang saya dan Umarif itu kayak saudara. Ada hubungan secara dasar itu. Iya. Oh iya. Apalagi Iya. dekatkah juga dengan istilah-istilah kayak minum ke air. Sering nggak dapat di keluarga aku yang gitu. Kayak keluarga di kampung itu di Tarotedong biasa. Di keluarga di Tarotedong itu biasa kayak pergi di Sandro paling dikasih air, dibacakan itu air. Ya, intinya anu sih yang kayak yang bilang Nabil Ngomarif itu dari niat sebenarnya. Di situ pas ketemu operator yang
soal karya yang ini, ketemu lagi sama apa, bicara lagi sama Kak Binkan. Nah, di situ disetujuin apa-apa. Nah, tapi ada persoalan yang lain. Bagaimana Apa itu? Ya. persoalan itu bagaimana kita hubungkan ini nadanya dengan videonya? Bagaimana bisa dia sinkron gitu? Maksudku bagaimana ketika ketukan itu merespon videonya bisa berganti. Nah, ketika saya ulik-ulik ternyata agak sulit, agak sulit. Tapi banyak apa sih banyak sebuah alternatif, banyak alternatif untuk digunakan. Misalnya dengan karya ini apa dulunya kayak bilang Kak, ya apa gitu suara begitu, apa gitu musik, tidak ada ya, bukan bidangku. Nah setelah kak ketemu di sini di MB, harus Kak pelajari ulang apa itu dibilang suara, frekuensi apa dan segala macam. Bagaimana speaker bisa menghasilkan suara, bagaimana mikrofon menangkap suara. Harus Kak pelajari semua itu. Dan ketemu Kak titik di mana memahami Kak bahwa suara itu sama aja dengan gambar. Frekuensi punya warna dan warna punya frekuensi. Jadi bilang ke sama Marif sama aja, sebenarnya sama aja gini, sama aja gini. Mirip sebenarnya. Kalau mau dibilang audiovisual itu soalnya tidak boleh saling terkait gitu. Seperti itu sih Om. Harus disyukuri sih sebenarnya dari proses ini tuh. Proses ini, dan tidak afdol rasanya kalau saya tidak keliling juga di karyanya teman-teman. Jadi 4 karya yang dipamerkan di galeri itu saya sudah singgahi dan kayaknya karyanya Arif karena bermain nada tuh itu sering saya kunjungi. Jadi tadi kayak baru saya sudah bangun tuh, saya tiba-tiba maksudnya spontan saya harus dengar lagi, ketuk-ketuk lagi tuh. Apalagi kalau ada suara musik yang main random, wah, pokoknya bebas berekspresi menurutku, bebas berekspresi. Terus dengan mendengar tadi penjelasannya Om Arif dengan Akram barusan ini, saya makin percaya bahwa memang proses residensi itu kita belajar melihat hal detail, maksudnya hal-hal yang sangat dekat, tapi kadang kita nggak terlalu sadar tuh dengan hal seperti itu. Dan sama halnya dengan karyaku juga, kata kuncinya Om bahwa dari residensi ini betul, maksudnya 4 seniman itu tentu saja kita diberi kayak semacam pandangan bahwa proses berkarya itu sebaiknya seperti ini. Kita harus lebih detail lagi itu untuk melahirkan sebuah karya, walaupun dari seluruhnya ini kami belum puas. Jadi saya sempat sampaikan juga ke pengunjungku, bilang terus terang saya belum puas ini karena banyak sekali masukan dan saya mau revisi. Dibilang Kapio, ya apa yang kau sajikan hari ini sudahlah, maksudnya terima saja toh. Bisa jadi karya selanjutnya itu kau bisa perbaiki lagi. Dan saya sangat mengapresiasi juga dari Akram, sempat menjelaskan juga kemarin karyanya. Saya baru tahu ternyata itu gambar bukan Akram yang kerjakan, karena saya tahu maksudnya kalau untuk Akram itu tidak seperti ini hasilnya, karena ada biasa yang terlalu blur, ada yang goyang sekali tuh, bilang kayaknya bukan kau ini. Dan betul jawabannya ini video dikumpulkan dari teman-temannya, dan saya pikir ini karya betul-betul kolektif sih, banyak orang yang bapak dilibatkan tuh seperti itu. Dan bersyukur juga karena saya sampaikan sama Akram, kebetulan juga saya tahu dia DKV, saya bilang spirit seperti ini ayolah kita sampaikan ke teman-teman bahwa berkarya itu harus disemarakkan seperti itu. Thank you untuk karyanya dan teman-teman yang lain. Saya berharap teman-teman residensi selanjutnya bisa lebih baik lagi sih. Karya kawan-kawan yang dipajang di sini semuanya sangat
menarik sih kalau menurut saya prestasi itu. Dan secara keseluruhan dari 4 karya ini sangat beragam. Ada yang sangat based on proses, ada yang sangat drawing, ada yang sangat based on teknologi, interaktif, ada yang sangat desain, ada yang mapping juga di situ dan back proses. Jadi pameran ini menurut aku cukup kaya sih sebenarnya. Nggak banyak karyanya, cuma beragam gitu. Kalau sebelumnya referensi orang-orang tentang pameran itu adalah bisa dan tattoo misalnya, ini udah tambah 4. Ini sangat kaya menurut aku. Ya tentunya kalau proses residensinya lebih lama akan lebih kaya lagi. Dan next lagi tuh karya kurator yang bagus. sorry judulnya aku lupa. Ya Harmoni Air itu juga sangat menarik, khususnya ya bagaimana kawan-kawan bisa menekan ego masing-masing, kemudian memberi panggung kepada kawan-kawan untuk menyajikan musiknya sendiri, karena semua orang bisa bermain musik di situ. Dan juga Akram memilih video teman-temannya, meminta kawan-kawannya untuk berkontribusi juga gitu, dan menghadirkan sensasi baru di ruang pamer. Itu cukup mengesankan. Dan begitu juga dengan karya kawan-kawan yang lain. Sekalian aja mungkin ya, karya kawan-kawan yang lain juga aku mau tanggapi juga. Nah misalnya kayak karya Om Denny itu juga sangat menarik, bagaimana dia membiasakan diri, membangun rutinitas, hadir ke situ, kemudian akhirnya terbiasa, dan secara tidak sadar dia menangkap gestur-gestur yang sangat Indonesia, gestur-gestur yang sangat egalitar juga sebenarnya, karena membicarakan bedak itu juga identik dengan kecantikan, ayu dan yang lain seperti itu. Tapi ya juga dalam konteks masyarakat egaliter itu juga ada yang ngangkang, yang kakinya gini gitu. Ya itu teman-teman yang menarik sebenarnya, dan itu juga mencerminkan bagaimana si narasumber itu sangat rileks di depan si penggambar begitu. Karena mungkin Om Denny juga punya basic ini konsultan pajak, dia sangat terbiasa menghadapi orang. Itu juga modal yang sangat penting dikelola. Kemudian karyanya Monet itu juga sangat menarik. Karyanya sangat desain sebenarnya, sangat desain. Kalau keputusan Onet membuat juga menghadirkan audio, menurut aku itu menjadi gangguannya di situ sebenarnya. Gangguan kalau tanpa audio dia adalah desain. Kalau menurut saya dia adalah desain, karena beda ya. Kalau desain itu sifatnya itu mengatasi persoalan, kalau seni itu menghadirkan persoalan. Ya kalau orang desain kan bikin bangku gitu biar orang nyaman gitu kan. Dan informatif dan jurnalistik. Tapi keputusannya memilih audio yang ya di situ dia membongkar bagaimana ada jahilnya juga gitu. Ada jahilnya mereka ini mencuri resep, mencuri nama begitu. Kemudian bagaimana dia punya pandangan politik terhadap Chinese. Itu memperkaya sebenarnya, dan menjadikannya itu gangguan yang sebenarnya aku yang kayaknya jarang sih orang-orang membicarakan audio yang ada di situ gitu. Karena menurut aku pentingnya karya Onet itu ketika desain ketemu dengan audio itu. Kalau enggak dia desain gitu. Mendesain informasi. Itu sih menurut aku. Dan karya Kak Rani itu sangat bagus juga, berbasis proses sekali, pengamatan. Ya itu impresi dari saya. Terima kasih.
Bagaimana kalau pengalaman Kailo sendiri dalam berkarya, menulis bukunya sendiri, yang ya orang yang sering bertemu orang banyak nongkrong di warkop dan tiba-tiba harus mengurung diri waktu sebelum mau fokus kerjakan bukunya. Dia bilang saya kan agak lama-lama dulu ini Om, dan mematikan dulu kota internet untuk fokus ke ini bukuku. Nah, bagaimana kalau bisa seri-seri pengalaman mungkin? Ya, kalau saya sebenarnya mungkin Onet barangkali itu karena Onet yang paling sering sharing, dan ada satu hari saya sengaja memang tidak mau terlibat sama Onet supaya dia mandiri begitu. Ya karena Onet itu kadang selalu ingin bergantung ke orang begitu. Kalau dia buntu, dia langsung mau cari siapa yang harus dicari diskusi begitu. Itu tuh deadline. Itu saya sengaja sorry Net, saya mau kerjakan layout begitu. Jadi sampai dia sendiri. Karena kalau dia tidak begitu, dia tidak akan pernah mau kasih keluar individualitasnya. Nah, saya ini orang yang lebih menyenangi orang yang mau mengeluarkan individualitas. Ciri keras kepalaan di situ gitu. Jadi ya kalau tidak ada kan masa harus bertunggu panel atau partner supaya jadi karya. Jadi ya harus belajar sendiri. Harus memang kayak binatang jalan kayak kata Hairul tuh. Baca puisi dulu. Binatang saya. Jadi saya mencoba memaksa Onet berdikari begitu, tanpa harus melibatkan saya di pengkaryaannya, yang makanya dia memilih di rumahnya Kapani. Itu pilihan yang tepat menurutku, karena dia kan mengajak mengajak saya supaya nginap juga di rumahnya Kapani. Padahal saya ada di Perumnas, tapi ya tidak mau, karena saya harus ya ada waktunya saya ingin membantu, tapi ketika puncak ya harus sendiri berjalan sendiri begitu. Terus yang kedua, secara keseluruhan MB menurutku, karena saya selalu sebagai observer dan seperti saya katakan ya, meningkat sekali begitu dari pengalaman 2019. Ya karena teman-teman berani membuat framing bahwa seni adalah seni adalah pengetahuan, seni adalah ledakan, bukan sekedar hiburan. Yang paling menarik adalah menurut saya karya Denny, karena kalau mungkin orang tua yang lihat itu bilang ternyata gambar-gambar begini bisa jadi pameran gitu. Secara ya saya tidak melihatnya secara fisik karena saya tidak tahu makhluk juga memang, tapi setiap orang mungkin bisa menggambar dan mungkin tidak pernah terbayangkan karyanya dia ternyata bisa menjadi mungkin secara estetik kalau orang seni rupa memang standar sekali ini, di bawah standar malah, tapi ternyata bisa pameran gitu. Dan itu membongkar pakem kesenian secara menurut mungkin para sarjana begitu. Seni itu harus begini, harus A, harus B. Yang seharusnya ya kita berkesenian buat karya ya berdasarkan standar. Ini memang mempan, ada batasnya untuk menganggur kecakapan gitu. Dan saya baru tahu juga dari ini bahwa ternyata dia backgroundnya musik, bukan seni. Dan kalau gambarnya begitu aneh begitu. Kenapa bisa seorang seni ternyata punya yang bakat gambar walaupun terpaksa. Dan yang menarik karena dia mengambil bahannya dari narasumbernya. Itu menurutku bagi saya cara polanya Denny untuk menggali, mendekatkan diri sama narasumbernya unik metodenya, karena mengambil bahan-bahannya narasumber, kemudian siasatnya dia masuk. Siasatnya dia untuk bertukar krayon dengan anak kecil, krayon Faber Castell dengan cat air begitu.
Jadi menurut gua itu ya kalau saya yang mungkin tertarik dengan jurnalistik, saya harus kemungkinan saya akan meniru gaya itu walau dengan bentuk yang lain. Karena ya kendala utama kita kalau misalnya mau nulis ya bagaimana mendekati narasumber dan dia bercerita secara lepas. Karena yang saya dapat kalau misalnya kita mau nulis, saya apalagi berhubungan dengan narasumber, yang pertama itu jangan dulu merekam. Kita anti begitu kan. Jangan dulu merekam dan usahakan memperkenalkan diri, siapa kau, misi apa, tujuan apa, dan supaya narasumber tidak merasa defensif ketika ketemu kita. Nah, itu yang saya kira menarik dari prosesnya Denny ketika saya bercerita. Kalau Onet ya karena saya menemani sharing, dan uniknya Onet karena kita memang saya berusaha mendekatkan Onet dengan konsep penelitiannya memang secara kualitatif. Makanya saya harus mengarahkan dia ayo Onet, mungkin gambaran besarnya adalah kau harus kuantitatif, penelitiannya kuantitatif, angka-angka, besaran, berapa sih sebenarnya potensinya pare-pare dan pemetaan, dan dibantu sama Andi kan yang memang fokus akademisi. Makanya ya kalau dia sharing ke saya hanya akan berusaha mendekatkan dia ke penelitian kuantitatif, berbicara angka. Dan itu yang membuat bahan saya untuk melempar wacana ke mahasiswa bahwa kalau penelitian misalnya di mahasiswa dia akan menulis skripsi. Nah, kau datang berkunjung ke sana itu hasil penelitian tapi mediumnya adalah seni, ada desain, ada gambar dan ada seni suara musik. Ya, kalau punya Arif terus terang yang agak rumit, karya itu menurut saya rumit. Kenapa rumit? Karena saya belum bisa menikmatinya. Mungkin karena itu soal pembukulan itu ketika saya pukul kadang slide-nya ini muncul tab dan videonya. Nah, saya sebenarnya berharap ketika saya mengacak pukulan itu videonya terganggu begitu. Itu menggambarkan pemukul tidak sesuai harmoni begitu. Tapi kalau kita pukul secara baik, dia muncul misalnya dengan tempo, ada videonya, gambarannya seperti itu kemarin. Makanya saya pukul sembarang dulu. Jadi itu yang menurutku, makanya saya bilang agak rumit, agak rumit untuk saya menikmatinya. Tapi saya tidak tahu bagaimana sebenarnya konsep karya harmoni air itu. Makanya ya saya diam dulu, tunggu Arif membicarakan itu, jangan sampai memang ya hanya segitu ya segitu. Kan kalau besok karena itu karena ya yang ideal kan di kepala kita beda-beda begitu. Jangan sampai memang pola prosesnya yang karena terdesak, makanya ya hanya bisa seperti ini. Jangan sampai mungkin spellingnya seperti itu, barangkali itu saya tidak tahu. Itu barangkali saya kalau di MD asik lah gitu. Sebelumnya mungkin saya tadi itu harapnya Asik. ini forum bicara tentang seni. Toh harapanku ini. Tapi ternyata curhatan yang keluar. Oke lah. Teruntuk untuk karyanya Om Arif, saya pikir kalau saya secara pribadi yang awam tentang seni, banggalah. Salah satu anak Pare-Pare berkarya dengan gaya seperti ini kan satu kebanggaan buat kita. Untuk kepanitiaan ini, sedikit ya, cuman masukan. Dilema itu dalam kepanitiaan, saya pikir itu hal lumrah nih. Saling cerita ki A, B, C, dan D itu sudah hal biasa lah. Toh, masing-masing punya keluh kesah, ya wajar. Karena kenapa? Susah itu menyatukan beberapa kepala untuk satu tujuan. Betul. Tidak bisa. Jadi kalau hal-hal begitu menurut saya seperti Om Arif nangis bagus gitu. Daripada kalau bertengkar buku hantam-hantam pas acara opening itu kan image-nya jelek. Toh? Tapi ingat teman-teman bahwa suatu saat
kegiatan-kegiatan begini akan kita rindukan. Iya. Ya, toh? Mungkin Walau 2-3 bulan ke depan pasti berpikir dari tahun kapan masuk berapa lagi cengeng mengadakan lagi MB, tiga. misalnya, toh? Sini. Justru ini Jam Mi, tak potong. kalau dia bilang Arif tadi seperti Tapi yang dia sebenarnya bilang kalau Arif, kesini Mi harus ada tidak space. puas Ki. Justru karena kita tidak puas, itulah kepuasan terbesar. Baru bicara kesini. Toh? Justru ketidakpuasan tak itu adalah kepuasan terbesar tak. Karena seandainya tidak ikut Ki bergaul di sini dalam circle ini, tidak pernah dirasakan itu apa-apa. Toh? Jadi hal positif yang bisa diambil adalah kita, ya mohon maaf ya untuk teman-teman mungkin yang ada di sini selalu berpikir individual. Tapi setelah melakukan kegiatan ini, harusnya kita bisa banyak belajar bagaimana bisa kita punya ego ini diredam Ki. Toh? Tapi satukan Ki ego tak. Ya, walaupun mungkin ada yang miss. Walaupun ada yang miss, ada yang dalam hatinya A, B, C, dan D lah. Tapi ya hal biasa lah. Mungkin itu untuk saya, teman-teman MB. Terima kasih. Semoga nextnya ini lebih lebih meriah lagi toh. Amin ya rabbal alamin. Ambil pelajaran di sini toh. Oke, terima kasih.